hukum acara berkaitan dengan kompetensi absolut, kompetensi relatif. Saya yakin Anda harusnya sudah hafal di luar kepala ya kalau kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Tapi perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa keputusan-keputusan atau perbedaan-perbedaan di dalam hukum acara perdata, di antaranya di dalam beracara atau sidang di pengadilan dalam perkara perdata itu tidak mewajibkan adanya bantuan ahli hukum. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang itu memahami terkait tata cara hukum. Sehingga ketika dia tidak memahami atau tidak mengerti terkait tata cara beracara, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut menggunakan yang namanya bantuan ahli hukum. Nah, kalau menggunakan bantuan ahli hukum, itu harus dibuktikan dengan adanya surat kuasa khusus. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda memberikan kuasa kepada seorang ahli hukum itu pada saat Anda akan bersidang, sehingga tidak menutup kemungkinan Anda memberikan kuasa secara lisan. Yang mana ketika Anda memberikan surat kuasa, memberikan kuasa secara lisan, itu harus diberikan pada di hadapan hakim. Tetapi ketika Anda sudah diberikan kuasa, maka Anda sidang berikutnya Anda harus mengampirkan surat kuasa Anda. Atau dengan kata lain, surat kuasanya menyusul. Karena surat kuasa itu ketika Anda bersidang di pengadilan, tidak hanya Anda menunjukkan surat kuasa itu saja. Surat kuasa itu harus didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri, di mana Anda sidang. Kalau Anda sidang di Pengadilan Negeri Solo, ya tidak bisa didaftarkannya di Pengadilan Negeri Jogja. Pengadilan Negeri Solo, ya Anda mendaftarkan di Pengadilan Negeri Solo. Surakarta, PN Surakarta. Kalau Anda sidangnya di Pengadilan Agama, Anda mendaftarkannya juga di Pengadilan Agama. Di PT UN, juga di PT UN. Nah, bedanya ketika Anda mengajukannya di pengadilannya. Pada dasarnya pengadilan niaga itu memang pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara perdata khusus. Seperti contoh, pailitan, PKPU, ataupun sengketa berkaitan dengan kekayaan intelektual. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pengadilan niaga ini berada di lingkup peradilan yang mana ketika Anda sidang di pengadilan niaga, memang kompetensinya pengadilan niaga, tetapi pengadilan niaga itu berada di bawah peradilan umum. Nah, yang perlu Anda ketahui ketika sidang di pengadilan niaga, itu Anda tetap juga harus mendaftarkan surat kuasa. Yang mana pendaftaran surat kuasanya itu pada dasarnya juga pada pengadilan negeri itu. Karena pengadilan negeri itu memang tidak hanya menangani perkara-perkara perdata atau perkara pidana saja. Pengadilan negerinya menangani perkara perdata dan pidana. Tapi di dalam pengadilan negeri tersebut ada yang namanya pengadilan niaga. Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya. Ada juga pengadilan hubungan industrial. Itu juga berada di lingkup bawah peradilan negeri.
Oke, kita sebentar. Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan kompetensi ya Mas ya tadi. Tetapi ketika Anda mengajukan gugatan sengketa merek itu kepadanya diajukan di pengadilan niaga. Berkaitan dengan kompetensi absolut. Begitu juga di dalam peradilan hubungan industrial. Walaupun pada dasarnya itu hakimnya juga sama. Maka dari itu kalau kita melihat pengadilan niaga itu memang pengadilan khusus, seharusnya memang dia itu harus dipisahkan dari peradilan umum. Apalagi pengadilan niaga itu kompetensi relatifnya masih hanya 5 saja. Itu nanti bisa dibahas di mata kuliah hukum acara peradilan niaga. Kita kembali ke dari berkaitan dengan surat kuasa, bahwa ketika Anda sidang di pengadilan, Anda harus menunjukkan yang namanya surat kuasa, yang mana surat kuasa ini harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di mana Anda beracara. Dan dulu kita sudah banyak membahas bahwa surat kuasa ini memang harus ada materai. Di mana materai itu yang tanda tangan adalah pemberi kuasa. Dan yang perlu kita ketahui, surat kuasa ini bisa dicabut. Dan ini merupakan hak dari pemberi kuasa. Dan yang jelas ketika Anda mencabut kuasa, Anda juga harus memberitahu penerima kuasanya. Supaya tidak terjadi suatu persengketaan dengan kuasa hukum lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan terjadi seperti itu. Dan bisa saja satu orang itu memberikan kuasa kepada banyak orang. Tetapi ini perlu koordinasi lebih lanjut supaya tidak terjadi persengketaan berkaitan dengan pemberian kuasa. Nah, kan tidak menutup kemungkinan Anda sidang di pengadilan, tapi ternyata kuasa hukumnya itu orangnya kurang pintar atau mungkin kurang berpengalaman sehingga ini berpengaruh terhadap diri Anda, kepastian hukum Anda. Bisa saja kuasa hukumnya itu orangnya tidak rajin, tidak pernah hadir persidangan saat senengi diri. Maka ketika terjadi seperti itu, tidak menutup kemungkinan kuasa itu dapat dicabut. Nah, ini berkaitan dengan manfaat menggunakan kuasa dan penggunaan kuasa kemarin sudah. Ini kita sedikit merefresh saja supaya Anda tidak lupa karena ini sudah liburan berarti sudah berapa minggu ya? Sudah hampir 2 minggu kita berlibur. Oke, berkaitan dengan gugatan kemarin sudah ya, bahwa di dalam membuat gugatan di dalamnya harus ada posita dan petitum pasti. Karena posita itu apa? Berisi tuduhan-tuduhan, di mana tuduhan-tuduhan yang Anda dalilkan di dalam posita ketika Anda membuat gugatan. Itulah yang harus Anda buktikan pada saat agenda pembuktian di persidangan. Maka dari itu kalau Anda mau membuat gugatan, jangan hanya asal membuat gugatan. Pastikan Anda bisa membuktikan dalil-dalil dari gugatan yang Anda ajukan. Karena ini menentukan apakah gugatan Anda dikabulkan atau tidak. Kalau gugatan Anda ditolak, berarti Anda tidak bisa membuktikan dalil-dalil dari gugatan yang Anda buat itu. Kalau gugatannya dikabulkan, supaya gugatan Anda dikabulkan, maka Anda harus membuktikan bahwa Anda menuduhkan seperti ini ya memang secara faktanya seperti itu.
sesuai dengan fakta. Anda membuat gugatan itu sesuai dengan fakta. Dan bahkan Anda bisa membuktikan itu bisa saja masih disangkal oleh pihak tergugat. Yang namanya kalau sidang di pengadilan itu kadang orang mencari benernya sendiri, tidak mau disalahkan. Nah, ketika dia tidak mau disalahkan, ya dia pasti menyangkal ini tidak benar, ini tidak benar. Nah, disinilah majelis hakim dengan asas ius curia novel, hakim dianggap tahu hukum. Disinilah hakim harus mampu menganalisis sebenarnya perkara ini seperti apa. Majelis hakim karena dia dianggap tahu hukum, melalui rasio desidendi atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, maka harus menganalisis terlebih dahulu. Menganalisis bahwa ini sebenarnya perkaranya itu seperti apa. Karena Anda perlu ketahui, pengadilan pada tingkat pertama adalah subjek fact, yang diperiksa adalah fakta-fakta hukum yang ada. Di mana fakta-fakta hukum ini diperiksa pada saat agenda pembuktian. Inilah yang menentukan maka gugatan Anda akan dikabulkan atau tidak. Kalau gugatan tidak dapat diterima, itu seperti contoh kompetensi absolut ataukah kompetensi relatif, ataukah gugatan kurang pihak, atau gugatan obscure label, samar-samar. Kita lanjut berkaitan dengan gugatan, bahwa di dalam gugatan tentu ada yang namanya petitum. Petitum itu adalah tuntutan. Ketika Anda menuduhkan suatu hal, maka tuntutannya itu apa? Harus jelas, harus sinkron. Jika Anda menuduhkan bahwa tergugat menguasai lahan milik penggugat yang berada di Jalan IR Sutami, katakan seperti itu. Tuntutannya apa? Ya bagaimana supaya tergugat itu tidak menguasai lagi. Tergugat harus menyerahkan kepada pihak penggugat atas tanah tersebut. Tanah dan bangunan yang berdiri di Jalan IR Sutami yang menjadi objek sengketa. Mungkin bisa saja kalau tuntutan itu ada kerugian imaterial, walaupun kita melihat ya, kerugian imaterial itu biasanya memang dimasukkan di dalam gugatan. Kerugian material kalau misalnya disewakan tanah ini per bulan 100 juta, katakan seperti itu, karena sudah melewati masa waktu sewa, lewati 10 bulan berarti harus membayar 1 miliar biaya sewa. Itu kerugian materialnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang namanya kerugian imaterial. Berupa rasa tidak nyaman. Karena apa? Karena rumah disewa tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Anda merasa tidak nyaman. Perjanjiannya 12 bulan, tapi kok dia menyewa lebih dari 12 bulan. Anda merasa tidak nyaman sehingga itu menyebabkan Anda jengkel atau banyak pikiran jadinya. Disitulah menjadi yang namanya gugatan kerugian imaterial. Nah, walaupun pada dasarnya kerugian imaterial ini ketika saya mengajukan beberapa gugatan itu kerugian imaterial itu memang jarang dikabulkan ya. Yang dikabulkan itu lebih ke kerugian material saja. Karena biasanya kalau kata-kata di dalam gugatan material itu menderita kerugian imaterial yang tidak dapat ditaksir kalau dinilai dengan uang. Biasanya seperti itu. Nah, pada
Ini sebenarnya agak lucu juga kalau pengacara atau membuat gugatan itu seperti ini. Tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi di dalam gugatan memunculkan nominal uang dari kerugian imaterial. Itu sangat sering terjadi seperti ini. Yang kemudian ini biasanya memang tidak dikabulkan oleh majelis hakim, pemeriksa perkara itu. Oke, kita lanjutkan. Berkaitan dengan subjek hukum, apa namanya? Di dalam mengajukan gugatan, itu setidak-tidaknya pasti minimal ada dua pihak. Ini sebenarnya kan kita bahas di pertemuan khusus berkaitan dengan intervensi, karena masuknya pihak ketiga di dalam suatu perkara perdata ini merupakan suatu hal yang sangat jarang terjadi. Bagaimana kita mengajukan gugatan intervensi? Bagaimana kita menarik pihak ketiga sebagai penjamin utang? Nah, setidaknya kalau Anda mengajukan gugatan, pasti minimal ada dua pihak, penggugat dan tergugat. Dan bisa saja penggugat itu lebih dari satu orang. Bisa saja tergugat lebih dari satu orang. Terlebih ini di dalam perkara seperti contoh sengketa tanah ataupun sengketa waris. Bahkan tidak hanya itu saja, bisa saja melibatkan yang namanya turut tergugat. Notaris menjadi turut tergugat. BPN menjadi turut tergugat. Setidaknya minimal ada penggugat dan tergugat. Dan yang biasanya dalam perkara perdata, yang penggugat hanya satu dan tergugat hanya satu. Dalam perkara perceraian. Di dalam perkara perceraian ini memang sangat jarang terjadi adanya intervensi atau perlawanan dari pihak ketiga. Karena biasanya penggugat adalah istri, tergugat adalah suaminya. Tetapi ini ada terobosan hukum baru, bahwa untuk mengurangi angka perceraian, tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari anak dari orang tua tadi yang akan bercerai itu kan. Dia mengajukan intervensi supaya orang tua ini tidak jadi bercerai. Ini suatu terobosan hukum yang menurut saya agak unik juga ya. Kenapa kok anak bisa mengajukan intervensi itu? Karena memang pada dasarnya orang tua ketika bercerai itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Walaupun anaknya sudah dewasa pun memang masih membutuhkan yang namanya orang tua. Dan kalau kita melihat apa namanya, kalau orang itu bercerai, ada yang namanya mantan suami, ada yang namanya mantan istri. Tetapi tidak ada yang namanya mantan anak. Ketika orang tua bercerai, anak ini masih tetap anak dari kedua orang tua tersebut. Bukan terus ini anak ikut ibunya, berarti ini hanya anak ibunya saja, tidak menjadi anak dari bapaknya. Tidak seperti itu. Tidak ada yang namanya mantan anak. Bahkan dulu ada di Solo juga itu orang bercerai. Dia itu satu orang. Anaknya 3 itu anak pertama semua. Karena dia punya anak terus cerai. Nikah lagi punya anak, cerai. Nikah lagi punya anak, hampir cerai. Hampir saja dia menikah yang keempat kali, tapi itu orang itu tidak jadi menikah yang keempat kali. Ketika terjadi seperti itu, laki-laki ini yang sudah menikah beberapa kali masih memiliki tanggung jawab kepada anaknya. Anak yang lahir dari perkawinan pertama, anak yang lahir dari perkawinan kedua, dan anak yang lahir dari perkawinan yang ketiga. Karena tidak ada yang namanya mantan anak. Memang mantan istri, tetapi ketika anak itu masih di dalam pengampuan atau masih di dalam tanggung jawab orang tuanya itu, maka orang tua juga harus memiliki kewajiban yang namanya memberi.
Saya mohon izin, minum sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan gugatan, ini kita masih mengulang materi yang kemarin supaya Anda tidak lupa. Karena berkaitan dengan subjek, ketika Anda mengajukan gugatan, ini tentu sangat penting. Kalau Anda tidak mengetahui ini, tidak menutup kemungkinan gugatan Anda NO berkaitan dengan kurang pihak atau mungkin kelebihan pihak. Adanya error in persona. Ternyata penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan. Ternyata Anda tergugat itu Anda masukkan semua. Dan seharusnya itu ada tergugat yang memang itu tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak penggugat. Gugatan akan NU. Perlunya memperhatikan yang namanya subjek hukum di dalam gugatan ini memang sangat penting. Karena banyak sekali ini di lapangan ya, praktek-praktek di lapangan saya melihat banyak pengacara-pengacara itu yang ketika mengajukan gugatan itu yang penting dilebok WKB sih. Yang penting dimasukkan semuanya daripada gugatannya NU kurang tidak. Ya tidak bisa seperti itu. Itu berarti Anda membuatnya asal-asalan. Memang kita kalau menjadi lawyer dalam hal membuat gugatan atau membuat jawaban gugatan itu harus bisa membuat dalam hitungan jam. Tidak hanya hitungan hari lagi. Karena kita dikejar. Apalagi kalau berkaitan dengan jawaban gugatan. Saya pernah itu H-1 sidang, klien baru datang, tanda tangan kuasa. Bagaimanapun juga saya harus segera membuat yang namanya jawaban gugatan. Itu kalau di dalam perkara perdata ya masih ada space beberapa jam. Tetapi kalau di dalam perkara pidana beda lagi. Penangguhan penahanan. Itu malah hitungannya tidak hanya jam lagi. Anda harus bisa membuat dalam waktu berapa menit saja. Bisa saja klien Anda tiba-tiba ditahan. Saat itu juga Anda harus bisa membuat yang namanya penangguhan penahanan. Bagaimana supaya klien Anda ini tidak ditahan. Walaupun kalau di dalam perkara-perkara pidana yang agak krusial, memang sangat jarang terjadi itu dikabulkan terkait penangguhan penahanan. Bagi contoh dalam perkara korupsi, penggelapan, pembunuhan. Kalau penganiayaan ringan masih kadang dikabulkan. Tapi kalau penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, bisa saja. Ini Anda perlu ketahui kalau di dalam hukum itu pasal-pasal itu memang harus kita artikan atau kita harus mengetahui artinya itu secara jelas. Karena ketika orang meninggal akibat adanya suatu tindak pidana, perlu kita ketahui apakah di sini ada yang namanya kelalaian. Seperti contoh kalau kelalaian pasalnya berbeda karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia. Bisa saja berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas.
kecelakaan lalu lintas itu bisa dipidana loh, orang nabrak orang sampai meninggal dunia. Walaupun biasanya kalau seperti ini, menggunakan restoratif justice, kemudian yang nabrak itu dibebaskan, tetapi dia memberikan, apa namanya, santunan kepada korban. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau ini kita bahas pidana sedikit ya, Mas, supaya Anda mengetahui. Dalam perkara ketika orang lain itu meninggal dunia, apakah dia meninggal karena penganiayaan atau memang dia meninggal karena memang ada unsur-unsur pembunuhan? Ini berbeda loh. Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan pembunuhan. Renungkan saja. Tidak perlu kita bahas karena di sini yang kita bahas adalah materi hukum acara perdata. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan subjek hukum, itu bisa orang perorangan atau badan hukum. Bisa saja dalam mengajukan gugatan orang dengan orang, bisa saja badan hukum dengan orang, seperti contoh di dalam hal kredit macet, bisa saja badan hukum dengan badan hukum, bisa saja orang dengan badan hukum. Oke, ini kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan gugatan. Saya yakin insya Allah sudah pada mengerti semua, supaya kita sudah masuk ke materi yang akan kita bahas. Dan ini juga suatu hal yang penting dalam hal mengajukan gugatan, bahwa pengajuan gugatan kalau memang ada seorang lawyer atau pengacara, biasanya itu menggunakan yang namanya e-court. Semua tersistem di dalam electronic court yang dibuat oleh Mahkamah Agung, walaupun pada dasarnya e-court itu hanya sering terjadi itu hanya mengajukan gugatannya saja. Tapi ketika jawab jawab itu tidak menggunakan e-court. Sidangnya secara langsung. Padahal kalau kita melihat di dalam perkara perdata, Anda jangan kaget gitu kalau tidak. Dalam perkara perdata itu tidak dibacakan secara lisan. Anda datang ke persidangan, biasanya memang seperti itu ya kebiasaannya. Itu tidak dibacakan, tapi dianggap dibacakan. Nah, ketika Anda dianggap dibacakan ini tadi, ketika Anda membuat berkas perkara, seperti contoh Anda membuat travel, itu biasanya difotokopi rangkap sebanyak majelis hakim panitera dan sebanyak pihak yang berperkara atau tergugatnya. Tergugatnya mungkin kalau tergugatnya ada 3 atau tergugatnya ada 2, ya itu Anda berikan satu persatu. Sebenarnya ini menurut saya lebih efisien daripada ketika Anda membacakan gugatan secara lisan. Anda membacakan gugatan secara lisan tapi Anda tidak memberikan berkas perkaranya itu tadi, itu sama saja kan tergugat itu harus menulis semua apa yang Anda sampaikan. Dan juga berkaitan dengan efisiensi waktu. Karena kalau memang gugatan perdata semuanya dibacakan secara lisan, 1 hari sidang 10 belum tentu. Memang yang biasanya dibacakan secara lisan itu adalah dalam perkara pidana. Kalau di dalam acara perdata itu yang dibacakan secara lisan memang putusan majelis hakim saja. Itu pun tidak dibacakan secara keseluruhan. Langsung menimbang dan amat putusannya apa gas itu saja. Karena kalau di dalam perkara perdata memang sangat banyak perkara yang masuk, sehingga kalau memang harus dibacakan secara lisan akan memakan waktu yang lebih lama dan lebih tidak efisien dalam penanganan perkara. Karena kita harus melihat inti dari kita beracara di dalam pengadilan itu adalah mendapatkan yang namanya suatu kepastian hukum. Mendapatkan yang namanya
keadilan, supaya tercipta kemanfaatan, bagaimana hukum itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang utama tadi ketika, Anda sidang di pengadilan kan ada suatu perkara. Bagaimana perkara ini terselesaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Bagaimana, eee, perkara ini terselesaikan supaya segera terciptanya yang namanya suatu kepastian hukum. Karena kepastian hukum ini memang sangat penting, dan yang perlu Anda ketahui, putusan pengadilan, penetapan pengadilan ini merupakan suatu hal produk hukum yang, apa namanya, memperlihatkan atau memperjelas terkait adanya suatu kepastian hukum. Apakah pasti si tergugat ini melakukan perbuatan melawan hukum? Apakah pasti si tergugat ini melakukan manifestasi? Kan di dalam amar putusan dijelaskan semua. Menyatakan tergugat telah melakukan bahan prestasi, tidak melaksanakan prestasi-prestasi sebagaimana yang tersebut di dalam perjanjian. Menyatakan perjanjian sah secara hukum. Tapi bisa saja loh, yang memang di dalam KUH Perdata pasal 1320 dan pasal 1338 terkait perjanjian, syarat-syaratnya perjanjian dan juga asas pacta sunt servanda, memang ada pasal tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan perjanjian itu walaupun memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di dalam pasal 1320, itu bisa saja dibatalkan oleh majelis hakim. Karena saya pernah, perjanjian itu memang sudah memenuhi unsur pasal-pasal bagaimana tersebut di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi malah perjanjiannya itu dibatalkan. Karena apa? Bertentangan dengan asas rasional. Tidak mungkin orang utang 100 juta bayarnya harus 2 miliar. Karena perkara itu saya pernah menangani itu. Ini Anda harus hati-hati ya dalam hal mengajukan yang namanya utang piutang, terutama kalau ini dulu adalah koperasi. Jadi utangnya itu hanya 14 juta sekian, 14 juta berapa ratus ribu saya lupa. Tapi utang itu membengkak. Jadi 100 berapa juta. Itu pun sudah dipotong bunga berbunga dan denda. Kalau kita menggunakan sesuai dengan perjanjian, utang 14 juta itu kemarin dihitung jadi 200 atau 300 juta dulu. Kan sangat tidak rasionalitas. Dan ini majelis hakim waktu itu dalam perkara ini mengkonversi bahwa utang 14 juta itu kalau pada tahun 2007 dibelikan emas itu dapat berapa gram. Tetapi pada saat ini kalau dibelikan emas juga dapat berapa gram. Itu dikonversi emas. Jadi katakan kalau di dalam tahun 2007 itu, ini perkara real ya yang saya tangani itu. 2007 ketika uang 14 juta itu dibelikan emas dapat ya mungkin sekiranya 25 gram. Maka pada saat ini kita apa namanya harus membayar utangnya sebanyak 25 gram itu tadi. 25 gram kalau dari dulu harganya 14 juta, mungkin kalau saat ini 25 gram harganya menjadi 27 juta, katakan seperti itu. Maka yang di majelis hakim itu apa namanya memutuskan bahwa membayar utangnya itu dikonversi pada. Ini sebenarnya kan suatu hal yang lucu. Padahal di dalam perjanjian itu tidak mengatakan emas sama sekali. Tapi inilah yang perlu Anda ketahui bahwa ketika membuat perjanjian itu berdasarkan dengan asas rasional. Tidak hanya ada asal-asalan membuat perjanjian. Anda membuat perjanjian jual beli apa namanya judi online. Anda membuat judi online dengan rekan Anda, kalau untung segini, bagiannya jelas. Tapi ternyata untung Anda tidak diberi. Anda mengajukan gugatan. Lantas perjanjiannya apa? Perjanjiannya batal demi hukum karena itu melanggar yang namanya klausula yang halal.
Halal di sini kalau di dalam acara perdata secara umum itu adalah halal secara yang tunduk pada kitab undang-undang hukum perdata. Bukan karena hal-hal secara umum dengan halal di dalam agama Islam itu berbeda. Mungkin mohon maaf kalau di dalam Islam itu jual beli babi itu kan nggak boleh ya. Mohon maaf ya nih kalau di dalam agama Islam. Tapi kalau di dalam acara perdata umum jual beli babi itu tidak masalah. Itu tidak melanggar yang namanya klausula yang halal. Karena ini halal secara umum. Anda melakukan jual beli perjanjian jual beli apa namanya itu peternakan babi itu tidak masalah. Karena kita tunduknya pada PW. Tunduknya pada Burgerly Book, kitab undang-undang hukum perdata, hukum barat, yang mana di situ adalah hukum yang umum. Mengatur secara keseluruhan. Berbeda kalau di dalam hukum Islam. Kalau di dalam hukum Islam, itu hanya mengatur orang yang tunduk pada hukum Islam saja. Lalu kalau kita melihat, apakah orang non-muslim itu bisa beracara di pengadilan agama? Itu tentu bisa. Ketika apa? Ketika orang non-muslim itu menundukkan dirinya pada peraturan-peraturan hukum Islam. Orang non-muslim mengajukan pinjaman ke BMT atau Baitul Mal, lembaga pembiayaan syariah. Ketika terjadi suatu permasalahan hukum itu diselesaikan di pengadilan agama. Kenapa seperti itu? Karena itu bukan lahir karena perjanjian, lahirnya karena akad, seperti contoh mudharabah atau ijaroh. Ketika dia menundukkan pada hukum Islam, terjadi suatu persengketaan, maka diselesaikannya di pengadilan agama. Walaupun dia beragama non-muslim, tapi diselesaikan di pengadilan agama karena dia tunduk pada hukum Islam. Oke, kita kembali ke materi. Berkaitan dengan pengajuan gugatan, ketika Anda sudah mendaftarkan melalui e-court, Anda harus membayar yang Anda buka. Walaupun ada asas ya, kalau di dalam perkara perdata itu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tetapi kalau menurut saya, sederhana ya tidak sesederhana itu, karena ribet. Cepat ya tidak secepat itu, karena saya pernah sidang itu, walaupun sidang itu memang harusnya dibatasi ya, 6 bulan harus selesai. Tapi kenyataannya saya dulu, pada tingkat pertama itu sidang 7 bulan. 7 bulan baru selesai pada tingkat pertama. Apakah cepat? Tentu tidak cepat. Dan biaya ringan. Biaya ringan itu ya apa namanya? Tergantung banyak atau tidaknya subjek dan juga di mana posisi subjek hukumnya. Bisa saja penggugat berada di Solo, tergugat berada di Surabaya, ada yang di Semarang, ada yang di Medan dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita mengajukan ke PN Medan, ke PN mana, tidak mungkin. Kalau memang dia memiliki hubungan hukum yang sama dengan para tergugat lainnya, maka di salah satu pengadilan negeri, di mana tempat tinggal tergugat tersebut berada, atau paling banyak tergugat berada di mana. Karena ini pernah saya menangani perkara waris itu dulu, mohon maaf, tergugatnya itu ada 10 kalau enggak. Dan itu mayoritas berada di luar kota. Tetapi ada beberapa yang memang berdomisili di Solo. Sehingga mengajukannya ke Solo. Surakarta, mohon maaf, bukan Solo. Solo itu memang nama daerah. Tapi nama PN-nya itu bukan PN Solo, tapi PN Surakarta. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi relatif. Ataukah mungkin bisa saja berada di objek sengketanya. Lah, dilalah dulu objek sengketanya itu berada di Solo juga. Itu memang sengketa waris itu suatu hal yang agak rumit. Tetapi biasanya kalau memang sengketa waris itu beberapa perkara itu selesai melalui jalur mediasi saja. Tidak sampai yang namanya kita harus melalui replik, duplik, pembuktian, dan lain sebagainya. Tapi memang kita harus mengoptimalisasi penyelesaian perkara itu melalui proses mediasi. Tidak hanya apa namanya batas formalitas. Tapi kalau di dalam perkara perdata itu memang dalam beberapa perkara yang saya tangani, apa namanya,
mediasi itu hanya sebuah formalitas ya. Wah ini kayaknya tidak tercapai kesepakatan ini, ya sudah berarti kita lanjutkan saja. Mediatornya seperti itu. Ya gimana tercipta suatu kesepakatan? Orang mediatornya tidak memediasi dengan baik. Yang namanya mediator itu bagaimana kita merembuk bareng. Ini pengennya apa, kita memberikan solusi. Enggak ini pengennya ini, oh berarti tidak tercapai kesepakatan, ya udah kita lanjutkan, enggak seperti itu. Berarti dia bukan mediator yang baik. Sertifikasi mediatornya perlu diragukan. Karena berbeda ya, kalau kita perkara selesai melalui apa namanya mediasi, itu jauh lebih efisien daripada melalui proses di pengadilan. Ada ya memang mediasi di pengadilan ya, tetapi kan kalau kita mediasinya selesai, itu tidak perlu ada putusan pengadilan, kita win-win solusi, sama-sama menang, sama-sama tercipta kesepakatan. Tetapi kalau kita melalui putusan pengadilan, melalui berbagai proses persidangan, tidak menutup kemungkinan ada satu pihak yang merasa terkalahkan. Dan ini biasanya muncul suatu kebencian. Kalau win-win solution tidak seperti itu. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan jawaban gugatan yang kemarin memang belum kita banyak bahas. Bahwa jawaban gugatan ini memang tidak serta-merta harus ada. Kenapa seperti itu? Kalau menurut Anda, apakah jawaban gugatan itu wajib di dalam perkara perdata? Ada yang bisa menjawab? Bentar ini kok malah lanjut. Adakah yang bisa menjawab? Apakah jawaban gugatan itu wajib? Masih banyak yang off ini mungkin masih musim-musim liburan. Tapi insya Allah minggu depan kita laksanakan secara luring ya, perkuliahan. Karena kalau secara daring itu memang kurang efektif. Jawaban gugatan ini memang wajib. Kalau tergugat memang mau menggunakan hak hukum. Tapi bisa saja tergugat itu tidak mengajukan jawaban gugatan. Seperti contoh dalam hal perkara yang diputus fast track. Apakah tergugat mengajukan jawaban gugatan? Tentu tidak. Nah, tergugat saja tidak hadir, dia tidak hadir dalam persidangan, bagaimana dia mau menggunakan hak hukumnya? Bagaimana dia mau mengajukan jawaban gugatan? Tapi kalau di dalam perkara fast track ini memang paling sering terjadi itu di dalam perkara perceraian. Di dalam acara perdata itu biasanya dipanggil pertama tidak hadir, panggilan lagi tidak hadir, panggilan lagi tidak hadir, baru diputus fast track. Tetapi kalau di dalam acara peradilan agama ini agak berbeda. Panggilan pertama tidak hadir, ini saya pernah, ini berdasarkan pengalaman ya, saya tidak hanya dari segi normatifnya saja. Saya dulu pernah partner saya itu sidang pertama tergugat tidak hadir, sidang diskors. Menunggu kehadiran tergugat. Tapi ternyata sampai siang tergugat tidak hadir. Saat itu juga langsung mengajukan alat bukti, langsung kesimpulan dan langsung diputus. Berarti pada saat satu hari yang sama itu bisa. Ini sebenarnya tergantung dari kebijakan masing-masing majelis hakim ya. Terlebih di dalam perkara di peradilan agama yang perkaranya itu sangat membludak, karena di pengadilan agama itu tidak hanya perceraian, waris, dan sengketa ekonomi syariah atau sengketa wakaf, tetapi ada juga permohonan anak nikah di bawah umur, itu juga banyak sekali itu. Izin menikah atau dispensasi nikah itu banyak sekali. Di pengadilan agama anak-anak pakai seragam SMA udah
berperkara sebenarnya berperkaranya permohonan. Dia mau menikah tapi dia masih berusia di bawah umur. Dia dianggap belum cakap sehingga kalau dia mau melakukan perbuatan hukum maka dia harus melalui terlebih dahulu yang namanya tahapan pengadilan. Apakah pengadilan memberikan izin atau dan biasanya dalam beberapa perkara ini tidak hanya di dalam apa namanya orang Muslim saja di pengadilan agama, tapi di dalam pengadilan negeri permohonan dispensasi menikah, mohon maaf orang yang non Muslim yang berada di bawah umur juga banyak. Itu biasanya dikabulkan ketika mohon maaf orangnya itu sudah hamil terlebih dahulu. Ketika diambil terlebih dahulu, ya, supaya anak ini adalah anak seorang ayah dan ibu, maka hamil baru 1 minggu segera mengajukan permohonan. Ya, kalau di dalam pengadilan negeri tidak hanya itu saja, ada permohonan ganti nama. Bisa saja terjadi. Kalau dulu yang kalau nggak salah di kelas ini juga kelas A ada yang mengatakan pergantian kelamin. Tapi kalau menurut saya itu suatu hal yang melanggar kodrat Tuhan. Ketika saya menjadi hakim, saya tidak akan mengabulkan. Kalau memang pergantian kelamin itu dikabulkan, saya yakin besok itu akan ada permohonan yang diajukan izin menikah sesama jenis. Lebih jauh lebih parah lagi. Ini bukan berkaitan dengan kepastian hukum. Tapi ini berkaitan dengan kodrat ilahi, kodrat Tuhan. Yang namanya nikah harus berbeda jenis kelamin. Maka dari itu ini jangan sampai terjadi. Ini bisa jadi memunculkan suatu permasalahan hukum karena di dalam beberapa daerah itu sudah terjadi pernikahan sesama jenis. Yang mana itu kemarin saya melihat info berita itu yang melaksanakan adalah warga negara asing. Dia melakukan nikah sesama jenis. Bahkan anehnya lagi menurut saya itu kok seperti orang ya gimana lah. Itu pakai sungkem juga sama orang tuanya. Tahu sungkem ya apa yang namanya kalau orang kan habis Idul Fitri kan biasanya sungkem-sungkem. Itu orang nikah sesama jenis itu pakai sungkem seperti itu pada orang tua. Ini orang gimana? Maka dari itu kita tuh kalau mungkin besok Anda yang bisa menjadi hakim, Anda harus bijak. Kapan Anda mengabulkan suatu permohonan, kapan mengabulkan. Karena berkaitan dengan kodrat ilahi. Yang mana kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, ini akan menjadi suatu permasalahan hukum yang besar. Di sini bukan berarti kita harus melindungi hak asasi manusia. Itu bukan hak seperti itu. Hak memilih kelamin tidak ada. Hak menikah sesama jenis tidak ada. Dan itu pun melanggar yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang perkawinan tidak ada perkawinan sesama jenis itu dilegalkan. Apalagi yang namanya ganti kelamin. Ini bukan masalah kepastian hukum dan kita memberikan hak asasi manusia. Bagaimana kita berpikir rasional dan jernih. Apakah mungkin seorang laki-laki berubah kelamin menjadi perempuan sendiri? Mungkin secara fisiknya mungkin, tapi secara lahirnya setelah dia lahir seperti apa dan batiniahnya pun juga tidak memungkinkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berkaitan dengan jawaban gugatan. Di dalam membuat jawaban gugatan itu bisa saja memunculkan yang namanya eksepsi. Atau bisa saja di dalamnya ada yang namanya konvensi ini wajib. Kalau Anda membuat jawaban gugatan. Tapi eksepsi itu opsional, Anda bisa mengeksepsi atau tidak. Bisa saja gugatan yang diajukan penggugat ini kurang pihak. Bisa saja gugatan yang diajukan penggugat ini adalah melanggar kompetensi absolut atau kompetensi relatif.
tidak menutup kemungkinan seperti itu. Bisa saja gugatannya obscure level atau samar-samar. Bisa saja penggugat mengajukan gugatan ini tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Ini bisa Anda eksepsi. Dan ketika Anda mengeksepsi, eksepsi Anda dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima, itu suatu kemenangan bagi pihak tergugat. Karena di dalam beberapa perkara, saya menjadi kuasa hukum tergugat, itu pasti saya mengajukan eksepsi. Saya cari terlebih dahulu. Saya tidak fokus pada pokok perkara ini, tapi saya fokus pada apa? Apa gugatannya ini cacat formil atau tidak? Kalau ternyata tidak cacat formil, baru kita fokus ke pokok perkara ini. Jadi Anda tuh kalau membuat jawaban gugatan, kan karena kalau kita menjadi lawyer, atau bahkan Anda menjadi subjek hukum, karena semua manusia itu subjek hukum, tidak serta-merta Anda tuh menjadi pihak penggugat kalau di dalam beracara. Bisa saja Anda yang digugat. Anda menjadi penggugat, membuat gugatan gampang. Mencari kesalahan orang lain. Tapi kalau Anda berada di posisi tergugat, Anda jangan iya saja di dalam membuat jawaban gugatan. Ya memang mengiyakan itu juga merupakan suatu jawaban gugatan. Tetapi perlu kita ketahui apakah gugatan yang dibuat penggugat ini cacat formil atau tidak. Justru itu yang terpenting. Ini biasanya senjatanya para pengacara-pengacara dalam hal memenangkan perkara. Kalau berada di posisi pihak tergugat. Kalau kita terlalu fokus pada pokok perkaranya, itu bisa saja ini seharusnya ini gugatannya kurang pihak, tetapi Anda terlalu fokus kepada pokok perkaranya, Anda tidak mengeksepsi, dan majelis hakim tidak mengetahui. Karena majelis hakim itu pada dasarnya tidak mengerti perkara apa yang Anda ajukan. Kalau Anda tidak mengajukan gugatan secara lengkap, Anda tidak mengajukan jawaban gugatan secara lengkap, majelis hakim tidak mengetahui. Karena yang lebih mengetahui itu adalah para prinsipal, para pihak yang berperkara, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang fakta hukumnya itu seperti apa. Nah, maka dari itu kalau Anda menjadi pihak tergugat, sebelum Anda membuat jawaban gugatan dalam pokok perkara atau dalam konvensi, perhatikan terlebih dahulu apakah ada yang bisa dieksekusi. Kalau dari saya seperti itu. Saya biasanya seperti itu. Karena apa? Eksepsi ini ketika kita mengeksepsi dan eksepsi kita dikabulkan seperti itu, gugatan kurang tidak. Gugatan obscure level. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum. Disinilah hukum harus ditegakkan. Anda harus mengetahui pokok-pokok dan dasar prinsip kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Disinilah hukum juga harus ditegakkan. Kalau gugatan kurang pihak, ataupun gugatan obscure level, ataupun gugatan daluarsa, maka di sini hukum harus ditegakkan. Nah, solusinya ketika gugatan NO kurang pihak, Anda bisa mencabut gugatan, Anda mengajukan gugatan baru, itu tidak melanggar asas nebis in idem. Kalau gugatan NO kurang pihak atau berkaitan dengan kompetensi absolut atau relatif, Anda mengajukan upaya hukum banding, saya yakin 99,99% banding Anda itu ditolak dengan amar menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pertama. Ini saya berbicara seperti ini berdasarkan pengalaman. Karena saya dulu waktu sebelum di kantor saya sendiri, di kantor saya masih ikut orang, itu gugatannya NU tidak dapat diterima karena kurang pihak, tetapi mengajukan upaya hukum banding. Saya sudah bilang jangan mengajukan upaya hukum banding. Ini harusnya mengajukan mencabut gugatan baru. Ya sudah, karena saya bukan kepala kantornya, tetap jalan.
tetap jalan, akhirnya bandingnya ditolak. Nah, ini kita berbicara ilmu prakteknya. Karena kita berbicara hukum acara itu lebih banyak berbicara prakteknya. Secara teoritis Anda bisa membuka Google atau membuka jurnal atau membuka HIR atau membuka peraturan-peraturan lain. Tapi secara prakteknya ini yang perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, ini berkaitan dengan eksepsi-eksepsi yang bisa diajukan. Salah satunya adalah gugatan obscure libel atau samar. Dalam hal membuat gugatan, objek sengketa itu harus jelas loh. Jangan hanya objek sengketa berupa tanah. Tanah itu harus jelas tanahnya di mana, mungkin SHM-nya nomor berapa, luasnya berapa, itu harus jelas, atas nama siapa itu harus jelas. Ini suatu hal sepele yang membuat gugatan bisa menjadi samar-samar. Bahwa objek sengketa berada di Solo. Nah, Solo ini di Solo itu besar. Tidak hanya Solo, jalannya RT RW itu harus disebutkan. Setidaknya kalau memang Anda tidak mengetahui RT RW-nya, Anda harus memperjelas di mana letak objek sengketanya itu. Karena banyak sekali mengajukan gugatan seperti tadi, objek sengketa yang berada di Solo. Tapi tidak disebutkan letaknya, tidak disebutkan itu rumah atau tanah, tidak disebutkan apakah itu hak milik, ataukah hak guna bangunan, ataukah hak sewa, ataukah mungkin bisa saja hak tanggungan. Ini bisa jadi gugatan Anda tidak dapat diterima. Karena apa? Obscure label atau sama-sama. Yang menganggap bahwa objek sengketa dalam Anda mengajukan gugatan ini tidak jelas. Jadi jenis objek sengketanya apa dan yang ngendi. Karena kalau di dalam perkara perdata itu memang apalagi berkaitan dengan manifestasi atau perbuatan melawan hukum, objek sengketa itu adalah sesuatu yang terpenting. Dan juga perkara waris. Objek sengketanya adalah harta warisan. Nah, kemudian Anda bisa juga mengajukan eksepsi yang namanya berkaitan dengan kompetensi pengadilan. Apakah gugatan ini melanggar kompetensi relatif, ataukah gugatan melanggar yang namanya kompetensi absolut? Kalau kompetensi relatif, kalau menurut saya ya Anda membuat gugatan, tetapi gugatannya melanggar kompetensi relatif, itu masih bisa dimaklumi. Kalau menurut saya ya, walaupun sebenarnya tidak bisa dimaklumi, tapi masih agak mending. Daripada Anda mengajukan gugatan sampai melanggar kompetensi absolut. Maka dari itu Anda jangan sampai jengkel. Ketika saya selalu mengulang-ulang berkaitan dengan kompetensi absolut. Karena ini saya melihat fakta di lapangan, banyak lawyer-lawyer itu yang memang tidak menguasai berkaitan dengan ini. Masa iya Anda mau mengajukan gugatan sengketa waris muslim ke pengadilan negeri? Masa iya Anda mengajukan gugatan cerai non-muslim ke pengadilan agama? Ini suatu hal yang penting, makanya perlu kita ketahui dan kita pahami lebih lanjut berkaitan dengan kompetensi absolut. Karena saya pernah dulu menjadi kuasa hukum tergugat juga, yang saya eksepsi itu berkaitan dengan kompetensi pengadilan kompetensi absolut. Gugatan sengketa waris muslim, ahli waris muslim, pewaris muslim, diajukan di pengadilan. Ketika saya membaca gugatannya, saya sudah sangat sedih. Saya tidak fokus pada pokok perkaranya. Kalau Anda fokus pada pokok perkara, Anda pasti akan lebih pusing. Wah, ini harus saya jawab apa? Saya jawab apa? Harus saya sangkal, saya bantah, ataukah saya akui? Anda jangan fokus ke situ dulu. Fokus kepada formilnya terlebih dahulu. Ini kalau Anda berada di posisi tergugat. Kalau Anda terlalu fokus kepada pokok perkaranya, bisa saja beberapa hal penting yang ada di layar laptop Anda atau HP Anda ini, Anda kesampingkan. Padahal ini merupakan suatu hal yang penting.
Tapi banyak orang yang tidak memahami ini. Oke. Kemudian berkaitan dengan eksepsi. Kedudukan penggugat atau legal standing. Ini juga sangat penting. Bisa saja orang yang menggugat Anda itu sebenarnya tidak memiliki legal standing akibat gugatan kepada Anda. Ini biasanya dalam perkara waris. Saya berikan contoh perkara waris. Kalau nggak ada spidol agak susah ya. Nggak ada papan tulis. Jadi di dalam perkara waris, ada beberapa ahli waris. Tetapi ada salah satu ahli waris yang dia itu tidak diberikan harta warisan. Tidak dibageni. Dan dia tidak dibageni, ahli waris ini tadi mau mengajukan gugatan. Tapi dia males. Nah, ahli warisnya ini, katakan namanya si X, memiliki anak yang namanya si Z. Yang mengajukan gugatan malah si Z. Mungkin nggak seperti itu. Sangat mungkin kalau Anda tidak diketahui atau tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan hukum yang luas, bisa saja si Z ini mengajukan gugatan sengketa waris kepada ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut. Dan apa yang akan terjadi? Kalau si ahli warisnya ini tadi tahu, ngerti hukum, akan dieksekusi. Bahwa penggugat si Z itu tidak memiliki kedudukan hukum di dalam perkara ini. Dah, titik itu saja. Anda hanya mengajukan beberapa kata itu saja. Gugatan penggugat itu bisa NO atau tidak dapat diterima. Ini suatu hal yang perlu Anda ketahui. Hanya beberapa kata saja. Anda tidak perlu fokus kepada pokok perkara yang Anda menjawab posita 1, posita 2, posita 3, posita mungkin sampai 25 Anda harus menjawab. Tapi kita harus lebih banyak melihat terlebih dahulu terkait eksepsi ini tadi. Bisa saja juga berkaitan dengan gugatan daluarsa atau gugatan kurang subjek. Ini perlu Anda ketahui. Atau bisa saja berkaitan dengan gugatan prematur. Gugatan prematur itu seperti contoh, Anda ada utang piutang, jatuh temponya 1 Januari 2020. Tetapi Anda mengajukan gugatan pada 10 Juli 2022. Itu utang belum jatuh tempo. Tidak bisa Anda mengajukan gugatan. Gugatan bisa diajukan ketika apa? Utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi pihak tergugat ini tadi, orang debiturnya ini tadi, itu lalai melaksanakan kewajiban untuk membayar utang-utang kepada para kreditor. Barulah Anda bisa, kalau melanggar uang prestasi, baru bisa mengajukan yang namanya gugatan perdatahuan prestasi yang diajukan di pengadilan negeri. Nah, ini kalau di dalam jawaban gugatan, biasanya yang paling sering harus ada itu adalah konvensi atau dalam pokok perkaranya. Baik di dalamnya itu apakah Anda mengakui, kan posita itu ada banyak, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Posita bahwa di dalam posita 1 adalah benar. Tergugat telah membuat perjanjian dengan pihak penggugat. Bisa saja Anda melakukan bantahan. Atau bisa saja Anda tidak membantah dan tidak mengakui. Biasanya posita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tidak semua posita itu dijawab. Ada posita 1, 2, 3 dijawab. Posita 4, 5 tidak. Itu terdapat ada yang seperti itu juga. Ada juga yang ini sebagian diakui, sebagian dibantah. Dan yang perlu Anda ketahui, pengakuan ketika Anda mengakui telah membuat perjanjian, mengakui Anda melakukan prestasi, ini juga merupakan salah satu alat bukti yang sah.
di dalam hukum acara perdata. Karena disebutkan bahwa beberapa alat bukti. Salah satunya itu adalah pengakuan pihak. Karena tidak menutup kemungkinan Anda membuat perjanjian, tapi ternyata perjanjian dibuat secara lisan. Bisa saja Anda mengajukan yang namanya alat bukti saksi. Karena tidak semua perjanjian itu bisa dibuat secara tertulis. Perjanjian dibuat secara lisan. Hanya Anda bisa menghadirkan yang namanya saksi. Kalau perjanjian dibuat secara tertulis, inilah baru yang dinamakan yang namanya alat bukti surat. Dan ketika Anda mengajukan alat bukti surat berupa perjanjian yang asli yang dibuat di atas materai yang ditandatangani basah oleh para pihak, itu Anda ajukan, Anda juga harus mengajukan yang namanya alat buktinya yang Anda ajukan itu yang dilegalisir, yang diserahkan ke majelis hakim untuk dibendel pada berkas perkara. Yang asli hanya ditunjukkan saja. Lalu bagaimana ketika Anda membuat perjanjian tetapi belum ditandatangani di atas materai? Ini suatu permasalahan hukum. Karena saya pernah menangani perkara seperti ini. Perjanjian sudah dibuat, tapi ternyata perjanjian itu belum dibuat di atas materai. Apa yang akan terjadi? Anda menganggap perjanjian tidak bisa seperti itu. Karena perjanjian sudah dibuat dan telah disepakati oleh para pihak. Memang dalam undang-undang biaya materai memang ini harus dibuat materai. Ketika terjadi seperti itu, Anda bisa datang ke kantor pos untuk meleges atau melegalkan perjanjian itu di atas materai. Perjanjian yang aslinya loh ya. Barulah nanti perjanjian yang fotokopinya untuk dijadikan berkas perkara dileges, dilegalisir. Ini ilmu praktek. Kalau Anda tidak mengetahui seperti ini, bisa saja Anda mengajukan alat bukti surat, Anda asal ajukan saja, tapi tidak Anda legalisir. Perjanjian Anda ajukan, tapi tidak ada materainya. Dan ini dalam beberapa kasus majelis hakim itu memang menolak alat bukti yang Anda ajukan ketika seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, belum dilegalisir, atau belum ada materainya, dianggap tidak sah. Walaupun telah memenuhi pasal 1320 KUHP, tapi perlu kita ketahui ada juga undang-undang berkaitan dengan biaya materai. Yang ini juga harus kita laksanakan, karena ini berkaitan dengan aturan hukum di negara Indonesia. Nah, ini ada juga beberapa contoh, tapi ini jangan ditiru ya. Ini dalam beberapa perkara. Perjanjian itu belum dibuat. Tapi ternyata itu sudah dilakukan pada mungkin tahun 90-an. Ini karena dalam beberapa perkara, Anda pada tahun katakan 90-an. Tapi perjanjian belum dibuat. Tapi ternyata dia membuat perjanjian seolah-olah dibuat pada tahun 90. Ini bisa kena pemalsuan dokumen. Anda harus hati-hati. Ini karena beberapa perkara memang ada yang seperti ini. Membuat perjanjian seolah-olah dibuat pada tahun 90-an. Yang itu kemudian menggunakan materi pada tahun 90-an. Tapi yang namanya tahun 90-an, tinta Anda ditulis tangan, tinta ketik Anda itu akan berbeda ketika sudah dimakan usia. Tidak mungkin tahun 90-an Anda mengajukan gugatan tahun 2023. Tetapi kertasnya masih bersih, tintanya masih rapi. Walaupun materinya tahun 90-an. Karena kalau Anda melihat, ini jangan ditiru, di marketplace, itu memang banyak menjual materi-materi pada tahun-tahun kuno. Bahkan saya juga punya materi tahun 67 kalau nggak salah. 67 ada, tahun 1977 juga ada. Ini biasanya digunakan untuk seperti itu. Tapi kalau saya memang tidak saya gunakan seperti itu. Karena memang saya koleksi saja, koleksi materi, koleksi perangko kuno-kuno gitu. Tidak saya gunakan untuk melanggar aturan hukum seperti itu. Tetapi Anda perlu hati-hati dalam hal seperti ini. Bisa saja Anda menjadi lawyer, lawan Anda menggunakan perjanjian palsu.
Ini bisa Anda sangkal, ini perjanjian yang tidak dibuat. Dan bahkan kalau Anda tahu, itu seperti itu tanda tangan dan lain sebagainya. Tinta, usia kertas itu bisa diteliti di lab forensik. Apakah tanda tangan asli atau palsu itu bisa diteliti di lab forensik. Dan ini biasanya kalau pemalsuan seperti ini, itu tuh salah satu pihak sudah meninggal. Karena ketika salah satu pihak sudah meninggal masih terdapat suatu hubungan hukum seperti contoh utang piutang. Utang piutang itu tidak ketika orang meninggal tidak serta-merta utang piutang itu hilang. Tetapi utang piutang itu menjadi tanggung jawab para ahli waris. Ahli waris dari si yang utang ini tadi. Bisa saja tak utangnya 100 juta kemudian buat perjanjian jadi 1 miliar. Mungkin nggak, sangat mungkin. Dan ahli waris ini bisa saja tidak tahu. Bapaknya itu utang berapa ratus juta, bisa saja dia tidak tahu. Tapi ada ini saya sudah membuat perjanjian. Perjanjiannya ada. Perjanjian dibuat tahun 90. Untuk materi tahun 90. Nah, ini di sini ada resmi. Sebenarnya ini ilmu praktek ya lebihnya, karena ini berkaitan dengan hukum acara. Dan banyak sekali terjadi, ini kan berkaitan dengan alat pembuktian. Kertas tulisan materai ini Anda harus perhatikan. Kalau orangnya sudah meninggal, tanda tangannya dipalsu apa orangnya yang meninggal akan. Apakah ahli warisnya tahu kalau kita tanda tangan Bapak? Bisa saja tidak. Tetapi yang perlu Anda ketahui kalau di lab forensik, tanda tangan saya seperti ini, misal contoh seperti tanda tangan saya, Anda memasuk tanda tangan saya, kelihatan. Serapi-rapinya apa, kelihatan. Karena berkaitan dengan apa? Penekanan, terus titik-titiknya, tanda tangan dimulai dari mana itu kelihatan. Lekuannya seperti apa itu, tanda tangan palsu atau tidak kelihatan. Ini bisa saja Anda ajukan dalam hal apa? Berperkara di pengadilan negeri, dalam perkara perdata. Ini sangat sering terjadi seperti itu. Yang seharusnya alat buktinya tidak ada, tetapi diada-adakan. Kalau di dalam perkara perdata itu seperti itu. Berbeda di dalam perkara pidana. Barang buktinya sudah ada, tetapi ditiadakan. Sangat sering terjadi beberapa lawyer itu seperti itu. Ini sudah ada barang buktinya seperti itu, barang buktinya dimusnahkan. Ini pada bisa kena pasal pemusnahan barang bukti ini. Tapi itu juga banyak sering terjadi di pidana pemusnahan barang bukti, tetapi di perkara perdata itu beberapa kasus itu pengadaan alat bukti. Alat bukti yang semula tidak ada diada-adakan. Seperti contoh tadi, utang piutang yang kreditornya sudah meninggal, debitornya sudah meninggal, menggunakan perjanjian palsu. Ya mohon maaf, ini memang ini melanggar hukum. Tapi yang namanya orang saat ini tuh orang sudah mohon maaf, pemikirannya itu sudah kalau orang kekinian bilang itu cuan. Saya tidak melihat itu halal atau haram, saya lakukan. Anda jangan berpikir seperti itu. Karena dalam beberapa perkara itu saya melihat seperti itu. Kok orang ini pikirannya ya uang dan uang itu. Bahkan dulu pernah ada sengketa gonogini, yang mana itu sebenarnya bukan harta gonogini. Itu adalah harta bawaan. Tetapi pihak satunya ini menganggap itu harta gonogini. Dia meminta hak, padahal tanah dan bangunan ini dibeli sebelum dia. Itu juga ada perkara seperti itu. Anda jangan kaget. Perkara-perkara hukum yang ada di negara Indonesia memang sangat unik-unik. Kemudian di dalam jawaban gugatan itu tidak menutup kemungkinan Anda memuat yang namanya gugatan atau gugatan rekonvensi. Di mana gugatan rekonvensi ini merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat kepada penggugat karena terdapat suatu hubungan hukum lain di samping dalam gugatan. Ini ada contohnya berkaitan gugatan rekonvensi.